Untuk melanjutkan pertemuan yang lalu, minggu lalu kita membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur teks deskripsi, jenis-jenis dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sebelum itu, anak-anak, ibu ingin kalian tahu bahwa tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin kalian belajar, semakin banyak pengetahuan yang akan kalian miliki. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa memahami struktur teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan juga kaidah kebahasan teks deskripsi. Untuk penilaiannya seperti biasa, keaktifan dari kalian akan sangat berpengaruh. Oke. Nah, karena minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan tujuan dari teks deskripsi, nah pada pertemuan ini, pada pertemuan kemarin ibu sudah meminta kalian untuk membaca mengenai struktur dari teks deskripsi. Nah, coba sekarang kalian amati contoh teks deskripsi di atas. Untuk teks tersebut, apakah ada dari kalian yang bisa menentukan struktur dari teks di atas? Saya, Ya, Bulan, silakan. untuk paragraf pertama itu merupakan identifikasi atau gambaran umum. Ya, benar sekali, Bulan. Pada paragraf pertama itu merupakan gambaran umum karena menjelaskan mengenai gambaran umum dari pantai Parangtritis. Mulai dari apa itu pantai Parangtritis hingga detail lokasi dari pantai ini. Selanjutnya, bagaimana dengan paragraf kedua, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya belum. Silahkan, Rahma. Pada paragraf kedua merupakan deskripsi bagian Bu, karena terdapat penjelasan rinci mengenai pantai Parangtritis dijelaskan oleh penulis pada paragraf kedua. Terus penulis juga mendeskripsikan sesuai dengan yang dilihat yang diamati pada kalimat pantai bersih dengan biru putih. Terus dan sebagiannya paragraf berikutnya itu ada simpulan. Ya, apakah benar yang disampaikan oleh Rahma Anjali? Iya benar. Ya, tepat sekali. Sekarang ada yang bisa menentukan struktur dari teks deskripsi? Setelah teman-teman kalian menjawab ini, ada yang bisa menentukan struktur dari teks deskripsi? Saya belum. Ya, silahkan Mulan. Struktur dari teks deskripsi itu yang pertama adalah judul, identifikasi atau gambaran umum, kemudian deskripsi bagian, dan simpulan, kemudian yang terakhir ada kesan. Benar sekali, apa yang disampaikan oleh teman kalian Mulan itu sudah benar. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi ya mengenai jenis-jenis dari teks deskripsi. Nah, yang pertama itu dari berdasarkan bentuk. Teks deskripsi ini terdiri dari teks deskripsi berdiri sendiri dan juga teks deskripsi yang kedua itu berdasarkan isi. Nah, untuk teks deskripsi berdasarkan bentuk itu terdiri dari teks deskripsi berdiri sendiri dan teks deskripsi bagian teks lain. Teks deskripsi berdiri sendiri itu artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. Yang kedua itu teks deskripsi yang masuk pada bagian teks lain itu artinya teks tersebut hanya muncul sekali atau hanya muncul sekilas dalam teks cerpen, novel, dan literatur.
teks deskripsi objektif itu memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya. Dan yang terakhir itu ada teks deskripsi subjektif. Nah, pada teks deskripsi subjektif ini memuat informasi tambahan atau opini penulis yang sesuai dengan apa yang penulis lihat dan dengar pada saat mendeskripsikannya. Selanjutnya ialah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sebelumnya ada yang tahu kaidah kebahasaan teks deskripsi? Belum, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Teks deskripsi itu mempunyai beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Misalnya pada kata baik, indah, dan kuat. Selanjutnya itu menggunakan kata-kata benda terkait objek yang dideskripsikan. Misalnya kucingku, bajuku, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata kerja aksi untuk mendeskripsikan perilaku atau objek. Misalnya dia itu mengeluarkan bau harum dan juga misalnya mencakar mangsanya. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada dari kalian yang bisa memberikan contoh dari kata sifat atau kata benda atau kata kerja selain yang Ibu sampaikan di atas? Kata benda itu kayak papan tulisku, kayak gitu kan, Bu? Ya, betul sekali. Selanjutnya itu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, beliau merupakan seorang ibu yang lemah lembut. Yang kelima itu menggunakan kata kerja atau perasaan atau pendapat. Nah, pada kaidah kebahasaan kata kerja ini, yaitu menggambarkan sudut pandang pribadi penulis. Misalnya, kucing itu berat. Misalnya lagi, tas yang dibawa bulan itu berat. Selanjutnya itu ada mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan terkait objek yang dijelaskan. Misalnya di halaman, di hutan, dan di. Selanjutnya itu mengandung bahasa kiasan. Misalnya bulunya lembut seperti kapas. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan Oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, apakah ada dari kalian yang tidak mengerti dari yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Oke, karena sudah mengerti berarti bisa memberikan kesimpulan ya. Silahkan, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Lan. Jadi hari ini kita belajar mengenai yang pertama itu ada struktur teks deskripsi. Itu ada judul, ada identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, kesimpulan, dan pesan. Kemudian sisi deskripsi itu ada berdasarkan bentuk. Macam-macamnya itu terdiri sendiri dan terpasang bagian dari teks lain. Kemudian yang berdasarkan isi itu terdapat teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Kemudian kaidah kebahasaannya itu harus menggunakan kata sifat, kata benda, kata kerja aksi, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, kata kerja,